Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan berarti tidak ada geber-geber sebelumnya, tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnawa meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka.
5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, dua hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja, tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud.
Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI.
Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Weweko Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata
klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Pak Ganjar, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, 2 hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka.
5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud
sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI.
Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata
mengklaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak,
soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah
kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Weweko Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana.
Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI.
Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Weweko Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024.
Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disyarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah.
Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka.
5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud.
Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI.
Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata
klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya, karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnawa meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka.
5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, dua hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud.
Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI.
Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata
klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Pak Ganjar, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, 2 hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Weweko Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka.
5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Pak, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud.
Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI.
Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Pak, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata
klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari dua orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, 2 hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, 2 hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnawo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana.
Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI.
Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.
Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disyarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut.
Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali
Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP
Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik. Agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnawa meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana.
Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut disyarat dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI.
Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024.
Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah.
Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka.
5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Weweko Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud.
Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI.
Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata
klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari dua orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, 2 hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, dua hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Pak, info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini.
Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata
mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira
Hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik, akan menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar,
dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut.
Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut
sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye.
Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana.
Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI.
Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.
Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut.
Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum
Oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu
adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak
soal seperti itu langsung diberesin. Pertanyaannya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya begitu. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah
kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisikan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi, 2 hulu nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja, tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada ini. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.
Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut.
Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum
TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu
adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Info yang beredar kan dia berarti tidak ada geber-geber sebelumnya.
Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar menjadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari dua orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan
dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja.
Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang
Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan.
Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya.
Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Supianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar
karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud.
Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI. Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyonif Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia pendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk kita bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasehati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri Weweko Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan.
Andika menduga pernyataan Letkol Weweko disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol Weweko secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut. Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali, Harnowo, dalam keterangan pada Senin 1 Januari kemarin menganggap peristiwa penganiayaan tersebut sebagai kecelakaan dan terjadi secara spontanitas. Menurut Harnowo, tentara juga memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot brong tentu akan membuat warga merasa terganggu. Terlebih konvoi tersebut melintasi wilayah TNI yang seharusnya mematuhi aturan yang ada. Harnowo meyakini peristiwa yang terjadi pada Sabtu pekan lalu merupakan hubungan sebab akibat. Adanya karangan bunga ini diharapkan dapat memberikan dukungan moral pada TNI, serta agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Download. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi soal dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud. Gibran lantas meminta para relawannya agar tetap tenang dan tidak terpancing keadaan. Ia mengimbau kepada para relawan agar tidak melakukan kampanye mengenakan knalpot brong. Hal itu disampaikan Gibran setelah dia mendatangi Car Free Night di Kota Solo, Jawa Tengah pada Senin 1 Januari 2024. Selain itu, putra sulung Jokowi itu juga menyarankan agar peristiwa ini ditindak tegas. Sebagaimana diketahui, sebanyak 7 relawan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud diduga dianiaya secara bersama-sama oleh oknum anggota TNI.
Pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi Beyond Raider 408 SBH Jalan Perintis, Kemerdekaan Boyolali pada Sabtu 30 Desember 2023. Akibat kejadian itu, para relawan mengalami luka-luka. 5 orang menjalani rawat jalan dan 2 lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo datang menjenguk relawannya yang dikeroyok oknum TNI pada Minggu 31 Desember 2023 di Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Setelah berkunjung, Ganjar menyampaikan kondisi relawannya yang babak belur. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengakui bahwa relawannya sempat menggeber-geber sepeda motor yang menjadi pemicu pengeroyokan oleh 15 oknum TNI di Boyolali. Namun Ganjar dengan tegas membantah bahwa relawan yang geber-geber motor sudah diingatkan oleh oknum TNI. Ganjar menegaskan bahwa kejadian ini seharusnya mendapat peringatan terlebih dahulu. Ia lantas memperingatkan para pendukungnya agar tetap tertib dan tidak terpancing atas kejadian tersebut. Lebih lanjut, Ganjar menyatakan pihaknya akan menanggung seluruh biaya rumah sakit korban. Terkait masalah hukumnya, dia berharap oknum tersebut dapat diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengaku telah menghubungi Panglima TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak hingga Panglima Kodam agar kasusnya diperhatikan. Teman-teman di Boyolali kompak, soal seperti itu langsung diberesin. Makanya info yang beredar kan dia geber-geber, berarti tidak ada geber-geber sebelumnya. Tidak ada geber-geber gas motor kalau dari cerita korban. Kalau motornya itu mesti geber-geber, gimana ceritanya kemarin memang lagi geber-geber kok. Justru yang cerita saya dengar katanya ada komunikasi dua hulu, nggak ada kalau itu. Jadi itu cerita lewat aja, dia berhenti dipukul gitu aja. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar ini jadi peringatan untuk kita semua. Saya datang ke sini sebagai bentuk pertanggungjawaban karena dia mendukung saya. Tapi saya juga mengingatkan pada pendukung saya untuk semuanya tertib mengikuti seluruh aturan. Itu aja. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran merasa geram karena nama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ikut diseret dalam insiden pengeroyokan oknum TNI di Boyolali terhadap simpatisan Ganjar Mahfud. Untuk diketahui bersama, nama Prabowo ini disinggung oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat mengomentari insiden penganiayaan terhadap simpatisannya pada Minggu 31 Desember kemarin. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyebut bahwa Hasto hanya asal tuduh soal penganiayaan tersebut. Lebih lanjut, Habibur Rahman juga merasa prihatin dengan pernyataan Hasto, terlebih politisi PDIP itu termasuk tokoh yang disegani. Habibur Rahman menilai Hasto seharusnya bisa menghindari narasi bernada provokatif, terlebih kasus ini masih dalam pengusutan. Menurutnya, masih ada asumsi lain terkait insiden ini, seperti penggunaan knalpot brong yang mengganggu ketertiban sehingga memicu penganiayaan. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid. Nusron meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan yang menurutnya seperti cerita sinetron. Lebih lanjut, Nusron meminta Hasto agar menasihati para pendukungnya supaya bisa menjaga kesopanan dan tata krama saat berkampanye. Diberitakan sebelumnya, Hasto membawa-bawa nama Prabowo saat dimintai ketanggapan mengenai peristiwa penganiayaan ini. Hasto menduga bahwa oknum TNI tersebut bertindak kasar karena ada elemen di dalam TNI yang menjadi simpatisan Prabowo. Kekerasan yang dialami oleh simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali mendapat perhatian khusus dari Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Dalam konferensi pers pada Senin 1 Januari, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Andika Perkasa meragukan dengan kronologi yang disampaikan oleh pihak TNI. Andika mengatakan berdasarkan video yang beredar di media sosial, tidak ada proses kesalahpahaman seperti yang disampaikan oleh Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infanteri WWK Wulang Widodo. Mantan Panglima TNI ini berujar para oknum anggota TNI langsung melakukan penyerangan pada para simpatisan. Andika menduga pernyataan Letkol WWK disampaikan selesai dirinya menerima laporan dari prajurit di level bawah. Lebih lanjut, Andika berujar seharusnya keterangan dari terduga pelaku tak boleh ditelan oleh Letkol WWK secara mentah-mentah. Terkait dengan para prajurit yang melakukan penganiayaan, Andika meminta agar dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Sementara itu, Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid mengecam keras tindakan penganiayaan tersebut.
Menurut Arsyad, tindakan kekerasan yang dialami simpatisannya merupakan kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Arsyad menegaskan TPN Ganjar Mahfud sangat serius dalam menghadapi insiden penganiayaan relawan ini. Ia pun mengimbau agar seluruh pendukung Ganjar Mahfud tidak terprovokasi dengan insiden ini. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutyo, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban, minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan Diva Arif Ramandani. Ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara 2 pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang Dukungan terhadap TNI muncul selesai insiden penganiayaan yang terhadap simpatisan Ganjar Mahfud di Boyolali. Terdapat sejumlah karangan bunga yang dikirimkan ke markas Kompi Yonif 408 Boyolali. Karangan bunga tersebut berisi tulisan dukungan terhadap TNI. Satu di antaranya datang dari Merapi Merbabu Rescue atau MMR. Ketua MMR Boyolali Harnowo dalam keterangan